Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Jazaa'an bima kanu yaksibun. Wa qaluhu innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para jamaah rahimakumullah, beserta seluruh pemirsa pendengar dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sehat, hari ini kita bisa mengikuti satu kajian yang diharap semoga bisa membangun hati kita, bisa membangun iman takwa kita, bisa memberikan stimulan yang baik untuk diri kita. Karena hal yang paling berbahaya kalau hati ini sampai tergoyahkan dan mempunyai suudzon kepada Allah. Sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang tidak pernah berhenti. Allah menguji kita dengan tantangan-tantangan yang tidak pernah akan berhenti. Kenapa? Sesuai dengan topik kita, karena kita sekarang sedang di dalam penjara. Kita dikekang dengan aturan-aturan Allah. Kita disempit oleh Allah. Kita tidak mempunyai keleluasaan. Kita tidak mempunyai surga. Surga itu kebebasan. Surga itu apapun boleh. Tetapi dunia banyak yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita dipenjara untuk tidak mengatakan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Hati kita dipenjara untuk dibatasi melakukan atau berpikir berbatin yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mata kita dibatasi, kita dipenjara. Dalam artian kita harus menjadi napi yang taat dan patuh, maka nanti kita akan mendapatkan kemerdekaan, kita akan mendapatkan keleluasaan, kita mendapatkan surga. Sehingga topik kita pada kesempatan pagi hari ini, ibu, bapak, dan saudara semuanya dimanapun berada, adalah ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kuffar. Dunia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, dan dunia ini sekaligus adalah surga bagi orang-orang yang kafir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kita membahas tentang filosofi hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena tadi ucapan Rasul, tadi filosofi Rasul. Apa kata Rasulullah? Rasul mengatakan dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita membahas ke sana, kita akan terjemahkan, kita akan interpretasikan terlebih dahulu makna kafir. Karena seringkali orang tersinggung disebut kafir. Ibu bapak, ini serius ini. Kalau ada orang Nasrani atau orang Yahudi atau orang Hindu
mengatakan panjenengan, hei wong kafir, panjenengan Bapak Ibu ada orang Kristen bilang ke panjenengan, wong kafir kepada kita, tersinggung nggak? Tersinggung nggak? Tersinggung? Saya tidak. Saya bangga. Orang Kristen mengatakan saya wong kafir. Akan mengatakan ya, terima kasih. Apa artinya? Saya kafir, saya menutup diri dari percaya kepada Tuhan yang punya anak. Saya kafaro. Ini nih cover nih. Ini cover nih. Ini ada covernya, ada penutupnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak dan Ibu adalah orang-orang kafir dari keyakinan-keyakinan terhadap bahwa Allah itu punya anak, bahwa Allah itu mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa ibnu Allah, itu adalah Uzair ibnu Allah. Kata orang Yahudi, kita kafir dari keyakinan bahwa Allah itu terdiri dari 3 unsur, Wisnu dan Siwa. Kafir? Kafir? Kafir. Panjenengan kafir hal itu. Kalau begitu, apabila ada orang Hindu mengatakan kepada kita, orang-orang kafir, orang Hindu yang mengatakan kita manggut, iya, saya orang kafir dari keyakinan bahwa Allah adalah terdiri dari 3 unsur, yaitu Brahma, Wisnu dan Siwa. Jadi kalau begitu, orang Islam mengatakan orang Nasrani kafir, harusnya orang Nasrani bangga atau tersinggung? Bangga dong. Ya, memang saya adalah kafir. Dari apa? Dari kalimat la ilaha illallah. Karena kalimah saya adalah Isa bin Maryam. Mereka akan mengatakan semacam itu. Sehingga kalau begitu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini sekedar klarifikasi. Karena kemarin beberapa waktu yang lalu kan geger. Saya membaca ini orang mudeng dong ngomong. Gitu. Mereka tidak memahami, tidak paham betapa nikmatnya, nikmat bangga di hadapan Allah kalau kita dikatakan orang kafir oleh orang-orang kafir itu. Kan gitu? Iya. Makanya kadang-kadang orang gila itu juga mengatakan kita gila, dan kita mengatakan orang gila adalah gila. Anjur sing gila siapa? Manusia di dunia ini semuanya kafir menurut anggapan mereka, kan gitu. Jadi kalau begitu Bapak-bapak dan sekalian semuanya, kita lihat sekarang ad-dunya sijnul mu'min. Ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Bapak-bapak dan ibu-ibu, panjenengan merasa terpenjara enggak? Kita tuh nggak boleh banyak. Coba lihat kehidupan di penjara. Kehidupan di penjara itu kan apa-apa nggak boleh. Makan dibatasi, kan? Tidur tempatnya sempit. Kemudian kaki dibatasi, nggak boleh, itu pintu gerbang. Nggak boleh melangkah luar dari situ. Nanti kalau kamu sudah waktunya selesai dan ini hampir selesai, Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh, panjenengan hampir selesai dari penjara ini, jangan khawatir. Habis itu panjenengan mendapatkan kemerdekaan dan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, memahami hal ini, saya akan membacakan sedikit kalimah-kalimah yang saya kira bisa kita terjemahkan nanti. Saya terjemahkan insyaallah. Hadis Abu Hurairah
Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sijnul mu'min. Dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasul mengatakan dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Wa hadhil jumlah al-muhtasar al-muwajjah hiya fi ghayatil balaghah. Ini kalimat adalah kalimat yang sangat disingkat, disimpelkan oleh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini luar biasa maknanya. Wa qad tadammanat ma'nan 'aziman, dan kalimah-kalimah ini mengandung makna yang azim, yang luas, yang banyak. Wasi'an, luas. Qad yu'abbaru anhu bimujalladat, dan seandainya diungkapkan semuanya maka berjilid-jilid kitab, bertingkat-tingkat penjelasannya. Dikatakan ad-dunya sijnul mu'min, dunia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Kaifa takunu dunya hiya sijnul mu'min? Bagaimana mungkin, kenapa dikatakan bahwa ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin? Qad yakunul mu'min fi hadhil hayatid dunya mumti'an. Bisa jadi manusia hidup di dunia, orang-orang beriman yang hidup di dunia ini mendapatkan kenikmatan, ya'kulu minat thayyibat, mendapatkan makanan-makanan yang baik, wa yaskunu duwaril wasi'ah, dan menempati rumah-rumah yang besar, yang luas, wa yarkubul marakibul fahirah, dan dia mengendarai kendaraan-kendaraan yang mewah. Wa ma'adzalik, meskipun demikian, hiya kadzalik, semacam itu, binisbati ilaihi hiya sijnul mu'min, tetap juga ini adalah penjara. Wal maksud bidzalikal mu'min alladzi yura'i imanahu. Nah, ini nih. Penjara buat siapa? Buat orang yang beriman. Orang yang beriman yang macam apa? Orang yang beriman yang yura'i imanahu, yang selalu memelihara imannya. Dia terpenjara. Apakah ada orang yang beriman yang tidak terpenjara? Banyak, dia ngaku beriman, minuman keras diminum. Enggak, ini di penjara. Aturan penjara dunia adalah minuman keras haram, zina haram, mata dijaga dari melihat hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah, hati dijaga dari perasaan-perasaan yang melanggar aturan Allah. Semua gerakan, jangan makan riba, jangan mencuri, jujurlah, dikekang, dibatasi kita itu. Makanya Bapak, sijnun di sini, penjara di sini yang dimaksud adalah bagi orang-orang yang yura'i imanahu, yang memelihara imannya. Sedangkan orang-orang yang beriman dan ngaku beriman tidak memelihara imannya, dia tidak merasa ada di dalam penjara. Wa ma yaqtadihi hadzal iman, dan apapun yang ada di dalam unsur-unsur iman, yaqtadi, dia melaksanakan, dia mengikuti, dia mentaati. Wa ma yatahaqqaqu bihi, dan apa yang harus dilakukan juga dia melakukan. Dan hal ini penjelasannya adalah sebagai berikut. Ini capek nggak panjenengan kalau saya membaca, menerjemahkan? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Saya sebentar kok, saya membacanya hanya sedikit saja, tidak semuanya. Kalau semuanya waktunya nggak cukup, kita kan, waktunya tinggal 3 menit. Ini kan kalau ini kan anunya hanya setengah jam ya. Sampai zuhur, astagfirullah. Sampai zuhur. Bapak sekalian yang saya hormati, saya ini hanya sebentar saja membacanya, kemudian nanti kita simpulkan dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita selesai. Artinya sebelum panjenengan liar-liar, selesai sudah. Gitu, nggih.
bin nadri ila annal mu'min yataqayyad bi ahkamillah. Dilihat dari sudut pandang bahwa orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memegang teguh hukum-hukum Allah. Nah, ini orang-orang yang terpenjara. Terpenjara dalam konotasi makna yang positif. Bukan penjara dalam artian penjara hakikiyatan penjara. Tetapi ini maknawiyatan. Ini maknanya saja kita di dalam penjara. Kita di penjara Bapak. Ngomong pengajian itu nggak boleh Pak. Ini dikasih batas laki-laki dan perempuan. Kita di penjara. Kalau kita tidak di penjara, ini dibuka campur aduk. Kan begitu? Kita di penjara. Kita hanya boleh melirik menikmati istri kita. Tidak boleh kita menikmati istri orang lain. Apakah orang kafir itu membebaskan hal itu? Iya. Dan kebebasan-kebebasan dari hukum-hukum Allah diistilahkan oleh Rasul jannah, surga. Paham? Pembebasan dari hukum-hukum Allah dinamakan surga. Kapan itu? Buat orang kafir sekarang. Riba dimakan, babi dimakan, semuanya dimakan, apapun dilakukan, menipu dan lain sebagainya dilakukan. Surga itu. Kapan kita memiliki semua itu? Kita memiliki semua itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut dulu. Fa idza talabat nafsahu syai'an min asy-syahawatil muharramah tawaqqaf. Apabila hati ini ingin melakukan sesuatu dari syahwat, dari hawa nafsu muharramah yang diharamkan, tawaqqaf. Maka orang beriman itu berhenti. Oh no, tidak. Suatu saat kita sedang berjalan, melihat ada anak muda, ada gadis, pakaiannya sedemikian rupa. Kan dulu pernah saya sampaikan. Ini nggak tua, nggak muda kalau laki-laki. Melihat orang pakai pakaian metet, bocahin nom. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan nadratul ula lak wa nadratus sanih alaik. Pandangan pertama itu untukmu. Boleh. Ya, boleh. Tapi nadratus sanih alaik. Tetapi pandangan yang kedua adalah celakamu. Jadi kalau bapak-bapak melihat sesuatu yang semacam itu, melihat pertama astaghfirullah. Nah, cukup, tidak. Astaghfirullah. Itu sudah celaka, itu sudah berdosa. Sampai meripat sekecil itu dibatas. Inilah penjara, Pak. Dan ketika kita mempunyai pelanggaran semacam itu, tawakkuf, kita berhenti. Itulah orang yang beriman. Kemudian wa habasa nafsahu anha, habasa, membungkusnya, menariknya diri kita dari perbuatan-perbuatan yang semacam itu. Wa idza arada lisanahu yatakallam bi kalamin la yardahullah. Dan apabila mulut ini mau berbicara pembicaraan-pembicaraan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yamtani' min dzalik, maka dia berhenti dari berkata-kata itu. Ibu bisa melakukan enggak belum? Ya, monggo diangsur-angsur, ada proses. Nek bapak-bapak sudah, saya percaya. Ibu-ibu bertiga sedang gelendengi orang. Nggih. Kemudian di tengah gelendengi kelingan. Duh nyang gelendengi Bang. Tapi berikilah wis kadung. Kan gitu.
Mengko wae lah nek wis rampung tak istighfar, telat. Enggak gitu Bapak Ibu. Yang benar adalah ketika kita melakukan perbuatan dosa, yatakallam bima la yardahullah, dan kita mengatakan ungkapan-ungkapan yang Allah tidak ridho. Dan ungkapan-ungkapan yang sering paling banyak Allah tidak ridho adalah ungkapan-ungkapan yang dikeluarkan dari mulut-mulut yang marah. Salatnya khusyuk, tahajudnya, ininya. Tapi begitu marah, maka setan yang mengatur mulut kita. Wa'iyadzubillah. Semoga kita dihindarkan dari semacam perbuatan semacam ini, Bapak dan Ibu. Kita lanjut dulu. Dan yamtani min dzalika. Wa idza arada 'ainahu an nandura ila mawaqi'il muharramah wa ila qanawatil muharramah wa ila suwati wa madahil muharramah fil waqi' wa fil aswaq fa innahu yamna'u nafsahu wa yujahiduha. Dan ketika mata ini mana sampai mana dan apabila mata ini berusaha atau ingin melihat sesuatu peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah, wa ila qanawatin muharramah, dan pada tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah, wa ila suwarin mudhaharah, dan di hadapannya ada gambar-gambar yang diharamkan oleh Allah, fil waqi', pada saat dia mengalaminya, atau fil aswaq, atau dimanapun, di pasar bahkan, fa innahu yamna'u nafsahu wa yujahiduha, maka dia mengendalikan diri tidak dan berusaha berjihad di dalam mengendalikan diri itu. Ini orang yang dipenjara, Pak. Apa dikendalikan, apa dipikirkan, boleh enggak sama gini, boleh enggak ya, gitu. Dan kata penjara ini bentengnya hanya satu. Tidak ada benteng dalam artian tembok, enggak ada. Yang membentengi apa? Yang membentengi adalah iman kita, keyakinan kita bahwa saya melakukan ini berakibat, saya berbuat ini mendapatkan pahala, saya mendapatkan ini akan mendapatkan itu, saya berbuat begini. Ini yang mengendalikan kita. Enggak ada benteng, enggak ada yang melarang, enggak ada yang mengingat. Kita diingatkan paling-paling nang pengajian. Di rumah istri kita berbuat salah, kita kadang enggan untuk mengingatkan. Suami berbuat keliru, paling-paling ibu-ibu mencucu, begitu dan seterusnya. Sehingga di dalam melaksanakan, kalau tidak mempunyai makna keyakinan aku sedang dipenjara, maka betapa beratnya, betapa gampangnya kita melakukan perbuatan keliru. Di dalam kalimah ini dikatakan wa yujahiduha, dan kita harus selalu berjihad untuk mengendalikan hal-hal yang dinamakan hal tersebut. Kemudian ya masih banyak sekali. Tapi kalau saya bacakan semuanya nanti waktunya nggak cukup. Kita ambil beberapa kesimpulan, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Ibu, Bapak, kalau panjenengan di penjara, pengen tetap di penjara atau pengen bebas? Pengen bebas? Pengen bebas? Pengen bebas? Mau bebas sekarang? Atau masih pengen menikmati penjara? Ini persoalan kita, Bapak. Ini persoalan besar kita.
Logikanya orang yang di penjara sudah sekian tahun itu pengen yo kapan to yo nyongke metu ya Allah, nyongke pengen menghirup udara segar, merdeka, saya ingin bebas dari segala kungkungan larangan-larangan ini. Kan gitu toh. Tapi panjenengan sekarang kalau dibebaskan sudah berani belum? Kan masih berharap, ya Allah panjangkan umur hamba ya Allah, kan gitu. Makanya kita berdoa, waj'alil hayata ziyadatan li min kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Jadi bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, kalau kita pengen bebas dan yang sesungguhnya bebas, maka kita harus menjiwai, memahami, mengikuti aturan yang ada di dalam penjara ini dengan seksama. Makanya kemudian di dalam beberapa ayat itu ada kalimat-kalimat Allah mengatakan di dalam surat At-Taubah, ya, surat At-Taubah 82 itu Allah mengatakan falyadhaku qalilan wal yabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Siapa ini yang dimaksud? Orang kafir. Orang kafir itu sekarang sedang bernikmat-nikmat, Bapak, Ibu-ibu. Orang kafir itu nek dagang merdeka, nikmat, ini surga, nipu silahkan, ngapusi ento, menimbun dilakukan. Ini orang kafir, kelakuan orang kafir. Durung dinyang wis ngaku dinyang, kafir. Apakah ada orang berislam yang mentalnya mental kafir? Ada. Siapa yang tidak merasa dipenjara oleh Allah, gitu loh. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Yuk, amati, kita sedang dipenjara. Jiwai, nikmati ini. Akhirnya Allah memberikan satu sifat, di mana sifat itu apabila sesuatu hal yang rekoso kita lakukan dengan baik, maka yang rekoso itu lama-kelamaan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu lama-lama menjadi ketagihan. Betul? Betul? Siapa yang setiap malam sholat tahajud? Siapa di antara bapak dan ibu yang kalau tidak sholat tahajud paginya gelo? Loh, kok iso? Tahajud kan rekoso. Bangun malam-malam, semua orang sedang tidur. Kita bangun, kita wudu, kita sujud kepada Allah. Awalnya rekoso, lama-kelamaan menjadi ketagihan. Tadinya ketika kita belum ngaji, kita umbar mulut kita untuk belendengi wong, ngenyek wong, menghina, sombong dan lain sebagainya. Kemudian lama-kelamaan kita merasa diri kita, ini saya salah, ini saya keliru. Kemudian kita berusaha mengendalikan kata-kata. Lama-kelamaan biasa. Lama-kelamaan mampu menjaga. Oh, ternyata orang yang dipenjara semakin lama semakin menikmati, semakin taat apa adanya aturan penjara. Mereka adalah orang-orang yang bisa menikmati penjara. Jadilah orang yang bisa menikmati penjara ini. Ditantang oleh Allah, kita ditantang. Nek orang kafir anake pentalitan mrono, wong kafir anake kok pacaran ngantek kaya ngono, itu enggak ada prihatin-prihatinnya. Kalau orang yang beriman, anaknya semacam itu prihatin, ya Allah. Ini larangan-larangan penjara bisa dilanggar oleh anak-anakku.
dan aku ikut di dalam kesalahan pelanggaran terhadap penjara. Kemudian kita juga mengatakan ketika anak-anak kita malas belajar dan tidak mau sekolah, kita mengatakan Allahu Akbar, anakku melanggar aturan-aturan penjara. Aturan penjara adalah bahwa menuntut ilmu itu wajib, berilmu itu wajib, dan ulul ilmi adalah orang yang paling dimuliakan oleh Allah. Ini kemudian kita merasa keprihatinan. Karena apa? Karena ada unsur aturan penjara yang tidak terlaksana. Gitu Bapak dan Ibu. Yang namanya aturan penjara Allah itu sholat tepat waktu, difahami sholatnya. Jangan sampai panjenengan malah takon nek donga nyun rezeki siapa ya, lafal sing paling enak paling gampang. Ini kan bathuke kudu ditunyul. Lari kok ki saben dina salat buan. Lak saben dina njaluk rezeki marang Gusti Allah, jebule salat ora sadar, kan gitu. Dia mentaati aturan penjara, tapi ketaatannya bukan atas penjiwaan panggilan taat terhadap aturan zat yang menciptakan penjara. Sehingga ketika dia mengatakan la maghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, total kita meminta semuanya. Ya, tapi Allah Akbar. Dolin. Pantas kan gitu. Roh jiwa kita tidak diwarnai dengan salat. Maka kemarin yang dulu saya matur di Arkom ini, kita tidak memiliki salat. Jiwa kita bukan jiwa salat. Apa jiwa salat? Tanhanil fahsya wal munkar, yang pandai mengendalikan dari perbuatan-perbuatan yang fahsya dan mungkar. Siapa itu? Orang yang salat. Kapan salatnya? Sekarang. Sekarang yang mana? 24 jam. Kalau tidak 24 jam, berarti kita ada celah-celah yang tidak melaksanakan aturan-aturan penjara dunia ini. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang terakhir sekarang. Ya, ini saya dapat pesan sponsor, Pak, nanti ceramahnya setengah jam. Kemudian yang untuk tanya jawab boleh 2,5 jam katanya. Saya mikir oke, gitu ya, tanya jawab 2,5 jam. Nanti Bapak Ibu siapkan pertanyaan-pertanyaan. Yang sesuka panjenengan, sing angel banget ya kena, sing gampang ya kena, sing gampang tak jawab, sing angel mengko boleh jawab, kan gitu. Saya itu pengetahuannya kecil banget deh. Sekarang saya membacakan ayat untuk penutup. Tadi yang saya katakan Bapak dan Ibu nanti boleh dikaji di rumah. Ada 4 ayat yang bisa untuk menjadi pelunggar hati kita. Orang-orang kafir itu sekarang ketawa, Pak. Bangga, Pak. Bapak Ibu. Orang kafir itu sekarang bangga. Karena apa? Karena mereka bisa leluasa berbuat apa saja. Apa? Dimakan semuanya. Riba dimakan, babi dimakan, semuanya dimakan gitu. Cara mencari uangnya pun juga mereka itu dengan sangat leluasa, sangat bebas. Nipu boleh, menimbun boleh gitu. Korupsi boleh dan sebagainya, mencuri dan lain sebagainya. Mereka bebas sekali. Kenapa? Surga itu surga itu. Itu surga mereka. Mereka bertengkar sesukanya, menipu sesukanya, menfitnah sesukanya. Saya kalau di medsos itu melihat itu yang kemarin
Yang kemarin meninggal dunia itu orang yang luar biasa itu, ibu-ibu, ya, mengatakan amin rais itu adalah ini. Kemudian mengatakan Agim tuh sampean apa, sampean ini. Kemudian ada Anies Baswedan adalah orang gila itu dan lain sebagainya. Kemudian dia terkena serangan jantung dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, su'ul khatimah. Gitu. Ya kita memang di penjara ini kan apa namanya, ibu bapak panjenengan kan ditertawakan orang, sadar nggak sih? Panjangan yang dikatakan oleh orang, tak pikir-pikir wong Islami goblok temennya. Kaya ngono, lah wong kena ngerti dia disia-sia kok ya tetep memaafkan lho. Goblok tak pikir. Wah nek nyong kaya ngono labrak tenan. Sumpah nyong nek kaya ngono walah ana wong ngono antem tenan nek nyong. Ora peduli nek nyong. Wis sing urusan keri ya. Itu orang kafir. Orang Islam? No. Orang Islam adalah al-afina 'anin nas. Orang yang sangat pandai memaafkan orang lain. Silahkan sampean sekarang tertawakan aku yang setiap kali berangkat ke pengajian Arkom, silahkan ditertawakan. Silahkan sampean tertawakan kemiskinanku. Tetapi aku mempunyai kekayaan sesungguhnya yang luar biasa yang kau tidak punya. Silahkan kalian tumpuk-tumpuk harta. Toh engkau akan tinggalkan semuanya. Dan kita semuanya diperintahkan untuk menumpuk harta sebanyak-banyaknya. Agar kita bisa bersedekah. Agar kita bisa menolong banyak orang. Agar kita bisa mengikhlaskan pinjaman-pinjaman orang lain terhadap kita karena kekayaan dan kemampuan kita, tetapi bukan atas dasar kita kaya untuk mentertawakan orang miskin. Kita kaya untuk merasakan diri hebat dan sombong di hadapan orang lain. Kita bikin rumah yang sangat tertutup, tembok tinggi, gerbang dengan besi yang besar-besar dan tidak ada orang yang bisa masuk. Jangankan manusia, nyamuk pun sulit untuk masuk ke dalamnya. Silahkan. Namun Allah mengatakan wal yadhaku qalila. Sampean tertawa bangga menikmati dunia ini hanya sedikit, hanya sebentar. Wal yabku katsira, tapi jangan lupa kalian besok akan menangis menderita sepanjang masa. Tidak ada jalan keluar selain siksa dan api neraka. Jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan dari apa yang telah mereka lakukan. Jadi ibu bapak, kita tentrem aja deh, ya tentrem aja lah. Tidak usah panjenengan mendelok wong sugih. Ya Allah, nyong kapan ya iso ketemu kaya ngono nya. Kaya ngon Pak Kai ngon pongane ya Allah, kaya meneh wis bapake pejabat, anake pinter-pinter banget. Ora kaya ngono. Bapak yang ketua RT we ora becus. Gitu ya. Itu anake nyong elek-elek banget, bodoh-bodoh banget ya Allah. Kuliah ora wisuda. Sementara kayak putrane kayak yang sembayang bae ora tahu, tapi anake pinter-pinter ya Allah. Wingi iki cerita karo nyong. Lho cerita lho kaya ngono kayaknya yakin nyong melu mumbul. Lah, donya yadhaku qalila wa yabku katsira. Mereka itu senang hanya sebentar sekali.
Kemarin itu ada kejadian Bapak. Di dalam surat Kahfi ternyata sudah disebutkan bahwa bapak yang soleh dan solihah itu tinggalan hartanya kan dijaga oleh Allah. Kalau dia mempunyai anak yang soleh juga. Pada suatu hari ada sebuah keluarga ini keluarga yang cukup berada. Cukup berada. Bapaknya ini suka membeli tanah. Ya. Anaknya cuma satu. Anaknya cuma satu. Pada satu hari bapak dan ibunya ini meninggal dunia. Si anak mendapatkan warisan sebuah rumah dan ada tanah sedikit. Namun si anak ini tidak bisa mengembangkan kekayaan bapaknya. Kenapa? Karena si anak ini mengalami satu sakit yang sakit ini hanya bisa disembuhkan apabila dioperasi dengan operasi ini dan operasinya di luar negeri dengan biaya sekian. Bertahun-tahun dia memohon pada Allah limpahkan rezeki kepada hamba agar hamba bisa menyembuhkan sakit hamba dan hamba bisa mengembangkan harta hamba untuk membiayai anak-anak hamba. Doa Allah, nyuwun terus. Sementara dia tidak ada usaha. Logikanya kan nyuwun ning usaha kan gitu. Dia tidak mungkin usaha karena badan tidak mungkin untuk melakukan semua pekerjaan itu. Sementara anaknya ada 2, dia punya anak dan anaknya sudah butuhkan mulai biaya yang banyak. Dia nyuwun terus. Satu hari Allah mengabulkan. Datanglah 2 orang. 2 orang ini nampaknya 2 orang petani. Dia datang ke situ dan dia mengatakan, "Mas, nyun sewu. Kula niki pun 3 tahun napa sekawan tahun niki ngrumat siti panjenengan." Si anak kaget. Tanah saya. Lah tanah panjenengan kan mereka tanah wiyar menika lho, Pak. Oh nggih. Bapak sing mundut. Langge. Ternyata tanah yang bapaknya beli itu seluas 6 hektar. Dan tanah itu akan dibeli oleh orang. 6 hektar itu ditawar karena itu di sepanjang di pinggir jalan itu bentuk sawah, ditawar pada saat itu harganya ditawar 12 miliar. Sementara dia sebelumnya tidak tahu babar blas kalau bapaknya punya tanah seluas itu, gak pernah tahu. Karena ternyata bapaknya beli itu menjelang akan meninggal dunia. Belum sampai memberikan informasi kepada si anak karena pada waktu itu si anak sedang parah-parahnya sakit. Bapaknya meninggal dunia, ibunya sudah lebih dahulu. Itu Bapak. Dan akhirnya kemudian dengan dijualnya itu menurut beritanya tidak dijual 12 juta tapi lebih dari itu karena tawar-menawarnya bisa lain. Dan akhirnya dia bisa berobat dan dia bisa sembuh dan kemudian dia bisa melakukan aktivitasnya dan dia bisa mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari 2 kubu. Yang pertama karena bapak yang saleh dan salihah. Dan anaknya adalah anak yang saleh. Di dalam surat Al-Kahfi itu diceritakan ketika Nabi Khidir, ya kan?
Ketika Nabi Khidir datang ke sebuah desa, minta makanan, minta bantuan, tidak diberi bantuan. Di situ ada tembok yang miring mau ambruk. Masih ingat itu ceritanya kan? Tembok yang mau ambruk, kemudian Nabi Khidir dibetulkan, dijejeknya meneh. Nabi Musa bertanya, Nabi Khidir, jenengan si pripun? Oh, jenengan tuh njaluk tolong karo wong-wong nang kampung kene ora ana sing gelem nulungi kok. Malah ana tembok arep ambruk didekno loh. Ngapranane. Gitu kan? Iya, kemudian Nabi Khidir menjawab, di dalam di balik tembok ini ada harta karun milik orang soleh yang mempunyai anak yang soleh, suatu saat akan diambilnya. Jadi Bapak dan Ibu, nggak ada alasan buat kita kalau kita tidak benar-benar menjiwai penjara ini dengan sebaik-baiknya. Menjadi orang yang saleh dan salihah, yang kemudian Allah akan memelihara keluarga kita, anak-anak kita, anak turun kita, seterusnya akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita lepas dari doa. Kemudian ayat yang berikutnya Allah mengatakan, ini dalam surat Al-Zukhruf. Al-Zukhruf itu surat nomor 43. Kita ambilkan dari 47 ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, falamma ja'ahum biayatina idahum minha yadhakun. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat-mukjizat, ayat-ayat Allah kepada Nabi Musa, apa tanggapan mereka? Mereka mentertawakan semua tuntunan, semua aturan yang dibawa oleh Nabi Musa. Kemudian surat Al-Mutaffifin yang terakhir, ini kuncinya terletak di sini. Bapak sekalian, Allah mengatakan nanti dibersani dalam surat Al-Mutaffifin ayat 29, surat 83. Allah mengatakan, innalladzina ajramu, orang yang mujrim, orang yang suka berbuat dosa tidak harus orang kafir, tetapi bisa jadi kita. Orang yang suka melakukan pelanggaran terhadap Allah tidak harus kafir, tetapi orang muslim, orang mukmin yang mentalitasnya adalah mentalitas kafir. Ayo, ini orang-orang yang ada di penjara tetapi tidak mentaati aturan-aturan penjara. Dia sudah di dalam penjara tetapi dia tidak mengikuti aturan-aturan penjara. Ada enggak orang yang semacam itu di penjara? Ada. Kemarin kita melihat ada orang bawa tahu isinya narkoba, bawa kacang isinya narkoba, dan lain sebagainya. Urusannya dengan penjara. Ada enggak orang penjara yang melakukan pelanggaran aturan penjara? Banyak banget. Siapa mereka? Mereka adalah bisa jadi kita yang sedang dipenjara dan melanggar aturan-aturan itu. Innalladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang ahli dosa, melakukan perbuatan keliru, dosa dan lain sebagainya, kanu minalladzina amanu yadhakun, mereka itu melecehkan kita, mereka itu mentertawakan kita, mereka itu menggoblok-goblokkan kita, mentolol-tololkan kita sebagai orang yang tidak cerdas, sebagai orang yang bodoh, karena tidak mau mengambil kesempatan emas. Namun kesempatan itu adalah kesempatan kelonggaran yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh aturan-aturan syariat agama Islam. Mereka yadhakun, mereka mentertawakan kita, mereka ngenyek kita. Nggak pikir-pikir sampean ini sembayang apa gunane? Nyong weruh jenengan ke salat, jenengan dzikiran nang masjid yo suwi. Nek yo ora sugih-sugih to ya. Mereka mentertawakan kita. Nek nyong jenengan iki paling-paling nek sedekah mlebu nang Arkom ki nglebokke dhuwit nang kotak paling banter 10.000. 10.000 nggo ngopo kaya ngono jane arep mlebu swarga. Nggih, sedekah ki kaya nyong. Nyong mancen ora tau sembayang tak akoni, tapi nyong sedekah 1 juta. Tertawa mereka. Ujar-ujare nek wis sedekah 1 juta njur slamet, Pak. Ya hudu wong jenenge be untung. Gitu nggih. Pak.
Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat 34-nya tadi 29 Al-Mutaffifin, sekarang 34 Al-Mutaffifin juga ayat surat nomor berapa? Surat nomor 83 Allah mengatakan fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Dan hari ini, hari pembalasan ini, hari kiamat ini, yaumul jaza ini, akhirat ini, orang-orang gantian, orang-orang beriman yang tertawa, yang bangga, yang melapangkan kedua belah tangannya, Allahu Akbar, benar sadaqa wa'd. Allah janjinya maha benar. Betapa nikmatnya hidup di akhirat ini. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan apa yang sudah kita lakukan di dunia. Dan kita kemudian tertawa. Nek bahasanya, bahasa Jawane apa? Bahasa Jawane, kelalen saya bahasa Jawane. Bahasa Jawane itu ini panjang bisa dia. Halayi di syukur. Biar kan manut angin, sembayang angin, rasakno saiki, prongos. Biar bisa mentertawakan saya, sekarang gantian aku yang mentertawakanmu. Aku mendapatkan nikmat selama-lamanya. Aku bebas berbuat apapun, dan kau sekarang dalam keadaan fitsinjil, di dalam neraka sijil, di dalam neraka yang tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah rentetan hidup yang harus kita jalani. Dan sekarang Bapak dan Ibu, kita dalam perjuangan, tantangannya banyak. Mari kita berjuang dan fastabiqul khairat. Demikian Bapak dan Ibu, ada keliru dan salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.